Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah mengaktifkan mata batin. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan dari tahun 2013 sampai 2019, ya, selama 6 tahun saya bekerja dan belajar di kota Beijing, ya, di Tiongkok. Dan waktu itu saya mengambil kuliah di satu universitas untuk belajar sastra Cina. Ya. Dan saya mempunyai seorang dosen, kebetulan dosen saya ini adalah seorang kader, ya, seorang kader militan dari Partai Komunis Tiongkok, ya. Jadi seorang anggota Partai Komunis Tulen, ya. Dan dia sangat yakin bahwa paham ateis, ya, yang dia anut, ya, yang dia hayati itu adalah paham yang benar, ya. Maka ya satu kali dan dosen saya ini tahu bahwa saya adalah seorang Katolik, ya, seorang pengikut Kristus. Maka satu kali di saat-saat break atau istirahat, pernah dia datang kepada saya, lalu dia bertanya kepada saya, apa kamu punya bukti, ya? Apakah kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya? Apa buktinya kalau Tuhan itu ada, ya? Maka ya saya pun karena saya pernah belajar filsafat, ya, maka saya pun berkata kepada dosen saya ini, ya, oh itu gampang sekali, ya, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada, ya. Coba kalau kamu lihat lalu lintas di kota Beijing ini bisa begitu teratur, ya, dan bisa begitu lancar, itu kira-kira ada yang mengatur atau tidak, ya. Lalu dosen saya ini yang seorang doktor, ya, dia langsung lancar menjawab, ya, ya tentu saja ada, ya, pasti lalu lintas bisa lancar dan bisa teratur pasti karena diatur oleh polisi lalu lintas, ya. Nah, lalu saya pun berkata lagi kepada dosen saya ini, nah begitulah dengan tubuh kita, ya. Coba kita lihat tubuh kita ini, jantung, ginjal, ya, hati, semuanya ini, ya, juga paru-paru, ya, semuanya ini bisa bekerja dengan teratur tanpa perlu kita perintah, ya. Nah, itu kira-kira masa tidak ada yang mengatur itu, ya, jantung terus berdegup, ya, berdetak, jantung terus berdetak dengan teratur tanpa henti, ginjal, hati, paru-paru semuanya berjalan dengan teratur, pasti ada yang mengatur. Juga kalau kita melihat tata surya kita, ya, tata surya kita ini yang terdiri dari 9 planet dan 1 matahari. Mereka terus bergerak, ya, menuruti orbitnya. Mereka terus bergerak menurut garis orbitnya dan tidak pernah bertabrakan. Masa itu tidak ada yang mengatur? Pasti ada yang mengatur, ya. Dan ya, dia yang mengatur itulah, ya, pribadi yang mengatur itulah yang kami sebut, ya, sebagai Tuhan, ya. Lalu dosen saya ini pun, ya, akhirnya dia berkata kepada saya, ya memang kayaknya apa yang kamu jelaskan itu kayaknya masuk akal, gitu. Jadi ya memang sepertinya benar juga apa yang kamu katakan, ya. Lalu saya pun berkata, ya itulah bukti, itulah cara saya membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Semuanya ini teratur karena pasti ada yang mengatur, dan yang mengatur itu adalah Tuhan, ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 7-15
yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Ya, jadi Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus ya, bahwa sesungguhnya hal-hal surgawi itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami dengan cara mengerti atau memahami hal-hal duniawi ya, seperti yang penjelasan saya tadi kepada dosen saya tadi ya. Jadi untuk membuktikan eksistensi Tuhan ya, atau membuktikan bahwa Tuhan itu ada, itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit ya, gampang sekali. Kita lihat saja alam semesta ini, kita lihat saja tubuh kita ya, yang semuanya serba teratur ya, dan tentu ada yang mengatur ya, dan yang mengatur itu adalah Tuhan ya. Bukan hanya mengatur tetapi juga menciptakan. Oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua diberi batin oleh Tuhan. Mari kita aktifkan mata batin kita masing-masing ya. Mari kita senantiasa merenung ya, senantiasa berkontemplasi tentang kehidupan ini ya. Dan pasti kalau kita mau berkontemplasi, mau berefleksi, mau merenungkan kehidupan ini ya, mulai dari hal-hal yang bersifat duniawi ya, mulai dari kehidupan kita sebagai manusia, dari hal-hal yang sangat manusiawi, dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau sungguh-sungguh kita kontemplasikan, sungguh-sungguh kita renungkan, maka kita pun akan bisa dengan mudah memahami dan mengerti hal-hal surgawi, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan hal-hal yang ilahi. Tuhan memberkati.